Yuk, go. Sudah belum? Pastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatul anbiya. Allahumma ij'al lana min amrina hadatil ulama ghaliban wa faraja wa makhraja. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ul intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma alhamdulillah, di kesempatan sore waktu Maroko kali ini kita diberikan nikmat dan taufik oleh Allah SWT sehingga bisa melanjutkan kajian ilmu akidah ini dengan istiqomah, karena tidak ada kemampuan dalam ketaatan, tiada kemampuan kita dalam melakukan ibadah, melakukan suatu amal perbuatan baik, kecuali itu adalah melainkan dari pertolongan Allah SWT, taufik minallah. Sebelum kita masuki apa? Kirim. Ya. Drop. Mana? Udah tuh. Kali mahal semua. Udah tuh. Udah. Belum. Nggak diteruskan. Jadi dengan taufik dan hidayahnya kita bisa melakukan hal-hal yang hal-hal kebaikan, hal-hal dalam ketaatan. Makanya ada dalam satu ungkapan wa ma taufiqi illa billah. Jadi tidak ada yang bisa menolongku dalam hal kebaikan kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dalam istilah ilmu tauhid itu disebut dengan at-taufik, ya. Taufik itu maksudnya pertolongan Tuhan kepada hambanya dalam melakukan ketaatan. Dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan hal ibadah, itu semua atas pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya, itu semua semata berasal dari Allah SWT. Karena Allah lah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Kemudian itu kalau dalam istilah tauhid itu disebut dengan at-taufik, ya, at-taufik. Kemudian kalau kalau Allah SWT ketika hambanya itu melakukan kemaksiatan, tetapi dia melakukan kemaksiatan itu dengan mudah gitu, dengan mudahnya, tanpa ada halangan, dan dia tidak merasa bahwa dia itu bersalah, itu disebut dengan istilah ilmu tauhid namanya al-khadlan. Al-khadlan artinya Allah SWT memberikan pertolongan dia tetapi dalam hal kemaksiatan. Jadi dalam hal kemaksiatan sehingga dia lupa diri akan kehambaannya, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Jadi bedanya dengan taufik tadi, kalau taufik itu pertolongan Tuhan dalam melakukan ketaatan, sedangkan sebaliknya disebut dengan istilah al-khadlan. Al-khadlan itu artinya termudahkannya seorang hamba melakukan kemaksiatan. Jadi nauzubillah, ketika kita makanya ada ungkapan min alamati iradillahi ta'ala an abdihi, di antara
tanda-tanda Allah SWT berpaling terhadap hambanya, yaitu ketika hambanya melakukan hal-hal yang dapat melupakan Tuhannya. Nah, ini jangan semoga hal ini tidak terjadi pada kita ya. Amin ya rabbal. Sebelum membahas lebih jauh pembahasan kita, terlebih dahulu kita hadiahkan Fatihah kepada Imam Sanusi. Semoga dengan Fatihah itu kita mendapatkan keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin salihah. Ila ruhi Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf Sanusi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita sudah masuk di dalam pembahasan mengenai sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah itu diantaranya adalah yang kemarin sudah kita bahas, itu adalah al-qidam, al-baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, wa qiyamu ta'ala binafsihi. Sekarang selanjutnya adalah al-wahdaniyah. Oleh karena itu Imam Sanusi mengatakan wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatu ta'ala lil hawadis ayla yaftakiru ila mahalin wala muqassis wal wahdaniyah itu ayla thani lahu fi dzati wala fi sifati wala fi af'ali. Kemarin juga saya sudah sempat membahas tentang qidam, sifat qidam. Nah, kemarin saya juga sempat menyinggung ya bahwa ada sekelompok orang yang tidak menerima lafaz atau sifat qidam itu. Karena kenapa? Karena mereka tidak mengakui adanya sifat qidam disebabkan tidak adanya di dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis. Karena yang ada itu adalah huwal awwalu wal akhir. Jadi kelompok ini adalah kelompok Wahabi Salafi ya. Tidak mengakui adanya sifat qidam, bahkan mereka menganggap pelafalan sifat qidam itu tidak bisa diterima karena tidak ada nas langsung atau yang sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menjawab hal itu para ulama sudah mengemukakan argumen-argumen yang kuat mengenai kebolehan atau mengitlakkan kalimat lafaz qidam kepada sifat Tuhan ya, menjadi sifat Tuhan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada yang tidak termaktub secara sharih ya, tetapi itu sudah menjadi ijma ya. Dan juga ada juga nas-nas hadis yang meskipun dhaif dan juga bersifat ahad, bukan mutawatir ya. Kita tahu bahwa ada mereka tidak mau menerima sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan kecuali hadis itu harus mutawatir. Tetapi itu bisa tertolak nanti dengan argumen-argumen mereka. Kita akan lihat sendiri nanti ya. Pertama, di antara dalil atau argumen para ulama yang mengatakan bahwa sifat qidam itu memang sabit ya, sabit ada, itu melihat beberapa hadis. Misalnya dalam hadis pertama disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, man qala idza dakhala al-masjid a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala syaitan hufiza minni sa'iral yaum. Jadi dalam hadis itu barang siapa saja yang masuki masjid kemudian dia berdoa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa bisultanihil qadim. Jadi dalam hadis itu ada lafaz qadim yang disifatkan daripada sultan, kerajaan Tuhan, itu sultanihi al-qadim. Jadi
dari hadis itu telah jelas bahwa lafadz qadim itu sudah diucapkan oleh Nabi, meskipun tidak langsung disematkan kepada zatnya, tetapi melalui kerajaannya Sultanul Qadim. Dan ini tidak masalah, tidak dipermasalahkan oleh para ulama, sehingga menjadi dalil bahwa sifat qidam itu ada. Sifat qidam itu ada. Kemudian ada juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah at-tawwabu al-qadim. At-tawwabu al-qadim. Saya kira mereka para orang yang menolak sifat qidam itu mungkin tidak sampai membaca hadis-hadis ini ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah SWT memiliki sifat 99 ya, 99 nama yang mana barang siapa yang menghafalkannya ahsoha maka ia akan dijamin masuk surga. Yaitu yang pertama apa? At-Tawwab, kemudian Al-Qadim. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa ada lafaz Al-Qadim. Kemudian ada hadis lagi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan wa witrun yuhibbul innahu witrun yuhibbul witr man hafizaha dakhalal jannah wa ya Allahu at-tam al-qadim. Nah, jadi jelas di situ dikatakan bahwa al-qadim. Itu dari argumen pertama. Jadi meskipun hadis yang terakhir tadi, yang terakhir yang saya baca itu meskipun dhaif, tetapi dengan banyaknya tawabiknya, dengan hadis-hadis lain, bergabungnya dengan hadis-hadis yang lain, itu dia menjadi kuat. Derajatnya bukan menjadi dhaif lagi tetapi menjadi sahih. Dan para ulama pun sepakat ya, meskipun dalam akidah meskipun menggunakan hadis ahad tetapi itu sahih, itu masih bisa diterima. Kemudian yang kedua, argumen yang kedua adalah dengan ijma' para ulama. Jadi para ulama sudah melakukan konsensus terhadap mengenai masalah bahwasanya kebolehan melafalkan lafaz qidam disematkan kepada Tuhan itu sudah menjadi ijma'. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Fauraq ya. Imam Ibnu Fauraq ini punya kitab, ini termasuk penerus gemilangnya Imam Asy'ari. Jadi Imam Ibnu Fauraq, Abu Ishaq al-Isfirain, kemudian Abu Bakar al-Baqilani, itu tiga orang itu termasuk tokoh-tokoh sentral yang meneruskan pemikiran Imam Asy'ari. Dan salah satunya adalah Imam Ibnu Fauraq. Ibnu Fauraq ini punya kitab namanya Mujarradu Maqalatil Imam Asy'ari. Dia mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Asy'ari, perkataan Imam Asy'ari dalam bukunya Mujarrad Maqalatil Imam Asy'ari. Nah, ada kisah tentang kitabnya Imam Ibnu Fauraq yang Mujarrad itu oleh Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Thayyib pernah mengatakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Fauraq itu bisa kita jadikan sebuah pedoman dalam dalam menjelaskan pemikiran-pemikiran secara utuh Imam Asy'ari. Jadi kita bisa simpulkan ya, di situ banyak fatwa-fatwa Imam Asy'ari yang bisa kita simpulkan menjadi sebuah pemikiran utuh Imam Asy'ari. Karena kitab-kitab lainnya Imam Asy'ari itu kan sedikit, tidak berjumlah tidak banyak ya. Meskipun banyak tetapi tidak ditemukan mafqud. Seperti Muqaddimatul Islamin, Al-Ibanah, Risalah Saghir dan seterusnya. Itu kata Imam Grand Syekh Ahmad Thayyib mengatakan semua kitab itu tidak bisa dijadikan referensi kuat akan pemikiran utuhnya Imam Asy'ari. Tetapi dengan kitabnya Imam Ibnu Fauraq itu, yaitu Mujarrad Maqalatil Imam Asy'ari, itu bisa menjadi referensi kuat akan pemikiran utuhnya Imam Asy'ari. Sebab kan dalam kitab-kitab lainnya itu ada yang menjelaskan pemikiran Asy'ari yang tidak agak sedikit mungkin sedikit agak melenceng dan lain-lain, itu bukan melenceng ya, agak berbeda sedikit dengan pengikut-pengikutnya ya. Masalah pengikut-pengikutnya itu
Misalkan dalam masalah af'alul ibad ya. Af'alul ibad, masalah tentang perbuatan hamba, itu Imam Asy'ari agak pemikirannya agak mirip dengan Al-Jabriyah gitu. Ada yang mengatakan agak mirip dengan Al-Jabriyah melalui kitab-kitabnya. Padahal dalam kitab Mujarrad Maqalatul Imam Asy'ari itu tidak demikian disebutkan. Bahwa Imam Asy'ari berbeda pandangan mengenai hal itu. Jadi gitulah cara kita membahas pemikiran ulama itu melalui penjelasan-penjelasan murid-muridnya, sehingga apa yang menjadi manhajnya, apa yang menjadi pemikirannya itu bisa utuh gitu, bisa utuh kita pahami. Nah, di dalam kitab Imam Ibnu Farak itu telah dijelaskan bahwa ijma'nya para ulama mengenai bahwa Allah itu adalah qadim, memiliki sifat qadim. Wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadimun fahuwa aidan ijma'ul ulama. Jadi adapun mensifati Tuhan yang mana ia adalah qadim, itu juga termasuk ijma'nya para umat, ijma' umat. Jadi namanya ijma' kan derajat argumennya itu sangat tinggi ya. Jadi derajat argumennya tinggi setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an itu ijma'. Kemudian hadis. Kenapa hadis ya? Jadi ada saya pernah baca itu, pernah. Jadi derajat yang benar itu sebenarnya Al-Qur'an, ijma', baru hadis sebenarnya. Kenapa baru hadis? Karena hadis itu sifatnya zonni ya, zonni yang mana ada yang ahad, ada yang mutawatir dan seterusnya. Kecuali kalau yang mutawatir ya. Tapi kebanyakan hadis itu yang sifatnya itu ahad atau zonniyah. Nah, sedangkan ijma' itu ijma' umat, ijma' ulama itu menjadi dalil yang sangat kuat gitu setelah Al-Qur'an. Jadi maka dengan ini terbantahlah anggapan Salafi itu menganggap bahwasanya qadim ini adalah sifat yang tidak ada dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis, tetapi setelah kita baca tadi hadis-hadisnya itu ternyata ada dan menjadi bukti kuat bahwa sifat qidam itu bukanlah sifat yang diada-adakan atau dibuat-buat oleh ulama, tetapi memang ada maknanya. Dan saya rasa tidak masalah ya, meskipun pelafalannya beda tetapi maknanya itu sama, itu tidak dipermasalahkan. Karena lafaz qadim itu maksudnya awal, yang tidak ada keberawalannya. Jadi dia maknanya itu benar meskipun lafadznya menggunakan qadim. Itu masalah tentang sedikit membahas tentang qadim. Nah, sekarang kemarin kita juga sudah membahas sifat al-baqa, kemudian sifat yang selanjutnya adalah al-wahdaniyah. Nah, sebenarnya penting ya, puncak pembahasan kalau bisa dibilang ya, puncak pembahasan tentang sifat-sifat itu sebenarnya ada di pembahasan al-wahdaniyah, sifat al-wahdaniyah ini. Nah, makanya kenapa ilmu tauhid itu disebut dengan at-tauhid, karena berkenaan dengan sifat al-wahdaniyah tadi. Makanya ada yang mengatakan barang siapa yang sudah memahami betul apa itu sifat al-wahdaniyah, maka dia akan mudah memahami sifat-sifat selanjutnya. Karena al-wahdaniyah itu di samping menjelaskan tentang hal-hal yang hal-hal kekurangan yang berkaitan dengan Tuhan, juga membahas tentang hal-hal yang mustahil terhadap zat Tuhan, juga membahas tentang kesempurnaan Tuhan. Makanya Imam Sanusi merincikan ya, wahdaniyah itu wal wahdaniyatu ay la tsaniyah lahu fi dzatihi. Maksudnya la tsaniyah tidak ada duanya, maksudnya tidak memiliki bilangan lagi. Jadi wahdaniyah artinya esa yang tidak memiliki kesamaan lain dengan yang lain. Nah tadi aila sanilau fi dzati wala fi sifat. Kemudian
definisi al-wahdaniyah itu, eh, bagian ulama menafsirkannya adalah nafyul itsnainiyah fi dzatihi, menafikan apa ya, menafikan dualisme, artinya dua hal atau dua sifatan dua yang disematkan kepada zatnya dan sifatnya dan afalnya. Nah, kalau versi ulama Ahlussunnah itu beginilah taksimu tauhid yang sebenarnya ya. Taksimu tauhid, tauhid itu maksudnya dalam wahdaniyah itu maksudnya wahdaniyah fil af'al, fil dzat, fil sifat. Nanti kita akan bahas sedikit perbedaan tauhidnya Ibnu Taimiyah. Tauhidnya Ibnu Taimiyah itu versinya beda lagi. Mereka membahas tentang tauhid rububiyah, ada yang namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, tauhid al-wahdaniyah ini, sifat al-wahdaniyah ini terbagi menjadi tiga macam. Sekali lagi, sifat al-wahdaniyah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan al-wahdaniyatu fid dzat. Maksudnya Maha Esa di dalam zatnya. Nah, Maha Esa dalam zatnya ini maksudnya adalah apa? Tercakup dua hal. Esa di dalam zatnya, artinya zatnya itu tidak tersusun dari beberapa bagian, ya. Zatnya itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Dan yang kedua adalah zatnya Tuhan itu tidak sama dengan zat yang lain. Itu maksudnya. Nah, ini disebut dengan, ada dalam pembahasannya itu, dalam pembahasan tauhid itu disebut dengan nafyul al-kumum al-khamsah. Menafikan keterbilangan al-kam yang 5. Mungkin ada juga sebagian ulama yang menambahkan kamnya ada 6 ya. Tapi sebenarnya 5 ya, 5. Jadi al-kam artinya keterbilangan, menafikan al-kam, keterbilangan yang 5 macam. Ya, yang salah satunya adalah di dalam wahdaniyat fid dzat itu menafikan 2 al-kam namanya, disebut dengan 2 al-kam, keterbilangan. Yang pertama adalah keterbilangan di dalam zat, artinya yang pertama adalah zat Tuhan itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Seperti manusia ya, seperti ini disebut dengan al-kam al-muttasil ya. Ini disebut dengan al-kam al-muttasil, artinya keterbilangan yang bersifat internal ya, bersifat internal. Misal yang berkaitan dengan zat itu sendiri. Misalkan begini. Contoh lain ya, misalkan saya ini adalah suatu zat yang tersambung dari beberapa bagian. Jism yang tersambung dari beberapa bagian. Misalkan saya ini memiliki bagian tangan, saya memiliki bagian kaki, kepala, dan seterusnya. Ini bisa disebut dengan al-kam yang mutasil. Artinya ada keterbilangan di dalam zatnya, di dalam hal internalnya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Kita menafikan itu. Jadi kita menafikan keterbilangan zat, keterbilangan ajza atau bagian-bagian di dalam zatnya. Kita menafikan hal itu, bahwasanya Tuhan itu zatnya satu, artinya tidak terbagi menjadi beberapa bagian dalam zatnya. Itu yang dimaksud dengan al-kam al-muttasil. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-kam al-munfasil. Tadi kita sudah jelaskan bahwa zat Tuhan tidak terbagi-bagi menjadi beberapa macam. Artinya zat Tuhan itu esa. Kemudian yang dimaksud juga dengan al-wahdaniyah fi dzat itu maksudnya zat Tuhan itu tidak memiliki kesamaan dengan zat-zat yang lain. Jadi misalkan ada dalam suatu desa ya, dalam suatu kawasan atau wilayah, misalkan saya ada orang yang mirip dengan saya gitu. Berarti kan ada keserupaan, ada kesamaan dengan zat yang lain. Misalkan si fulan itu sangat mirip dengan wajah saya misalkan. Nah, itu disebut dengan kemiripan atau keterbilangan yang terpisah, maksudnya kam al-munfasil. Jadi bukan dalam internalnya ya, tetapi dalam eksternalnya, dilihat dari yang lain. Nah, zat Tuhan itu maksudnya apa? Zat yang esa yang tidak ada kemiripan atau kesamaan dengan zat yang lain. Itu disebut dengan al-kam al-munfasil. Maka kita menafikan hal itu, nafyul kam al-munfasil,
zat Tuhan tidak ada kemiripan atau kesamaan dengan zat yang lain. Beda dengan mukhalifatul hawadis ya. Iya, jadi kalau mukhalafatul hawadis itu itu lebih umum ya, lebih umum. Jadi ini kan dalam masalah, maksudnya keterbilangan, menafikan tadi kan sudah dijelaskan bahwa wahdaniah itu tidak berbilang, maksudnya esa di dalam zatnya. Artinya zatnya itu tidak ada dua, maksudnya di luar itu ada zat yang lain gitu, yang sama dengan Tuhan, itu tidak. Kemudian setelah kita bahas tentang wahdaniyah fi dzat, kemudian ada juga yang disebut dengan al-wahdaniyah fi sifat, pembagian selanjutnya ya. Esa di dalam sifatnya ya, Maha Esa di dalam sifatnya. Yang dimaksud Maha Esa di dalam sifat itu apa? Sama seperti tadi. Ada dua macam. Alkam di situ, keterbilangan keterbilangan sifat. Ada alkam al-mutasil, ada juga alkam al-munfasil. Alkam mutasil fi sifat maksudnya apa? Menafikan keterbilangan di dalam sifat. Bahwa yang pertama sifat Tuhan itu tidak berbilang ya. Artinya satu. Misalkan sifat Tuhan adalah kudroh. Tuhan memiliki sifat al-kudroh. Bukan maksudnya Tuhan itu memiliki dua kudroh, tapi hanya satu kudroh saja gitu. Tidak memiliki dua kudroh. Maksudnya begini. Misalkan saya contoh, saya memiliki sifat kemampuan dalam hal ini. Kemudian saya mampu dalam melakukan hal ini. Jadi ada mampunya itu banyak gitu. Mampunya itu tidak satu tetapi banyak. Padahal kan yang dimaksud itu sifat Tuhan yang sifat wahdaniyah fi sifat, itu artinya sifat Tuhan itu satu tetapi mencakup seluruhnya. Yashmalu jami al mumkinat. Nanti kita akan bahas sifat kudroh ya. Kudroh itu ta'aluknya, keterkaitannya dengan mumkinat, seluruh mumkinat, baik yang wajib, mustahil dan seterusnya. Jadi seluruh yang mumkinat ya. Jadi satu sifat kudroh tetapi mencakup seluruhnya. Bukan misalkan bisa dalam hal ini, kemudian ada juga kudroh dalam khusus kudroh dalam hal ini, kemudian khusus kudroh dalam hal ini, bukan seperti itu ya. Tetapi maksudnya apa? Satu sifat dalam jenis yang sama ya. Ini yang kamu fasil ya? Ini kam yang mutasil. Tadinya sifat tadi. Sifat adalah apa? Keterbilangan sifat yang mutasil. Bahwa mengenai internalnya sifat itulah. Jadi sifat itu sendiri tidak terbagi menjadi berbagai macam. Nah, yang kedua ada juga disebut dengan alkam munfasil fi sifat, menafikan keterbilangan yang munfasil di dalam sifat. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang menyerupai sifat Tuhan selain Tuhan itu sendiri ya. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama seperti Tuhan, itu maksudnya. La yushbihu, kalau di sini dijelaskan itu adamu subuti sifati li ghairihi tumathilu sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi tidak ada sifat yang sama seperti sifat Tuhan. Misalkan saya ini memiliki sifat mampu, tetapi sifat mampu saya tidak sama dengan sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu independen, tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluknya, hawadisnya dan seterusnya. Ya, jadi itu dimaksud dengan, makanya kenapa disebut alkam munfasil, maksudnya keterbilangan yang terpisah di dalam sifat. Maksudnya kita lihat secara eksternalnya ya. Ada orang yang memiliki, misalkan dalam suatu desa ada seorang yang alim, ada seorang alim yang pakar dalam berbagai ilmu, tidak ada yang menyaingi dia, tidak ada yang menyamai keilmuannya dia. Nah ini mungkin bisa disebut dengan dia tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki bandingan dalam ilmunya. Tetapi setelah dilihat di daerah lain bahwa ada orang yang memiliki ilmu seperti dia, berarti dia tidak esa di dalam, tidak memiliki sifat satu di dalam sifatnya. Nah itu yang dimaksud dengan alkam al-munfasil fi sifat. Kemudian terakhir yang kelima adalah al-wahdaniyatu fil af'al. Nah ini tidak ada alkam mutasilnya ya, tetapi yang hanya ada alkam munfasil saja. Keterbilangan menafikan keterbilangan yang terpisah, bukan keterbilangan yang internal.
yang saya jelaskan dulu, maksudnya al-kam munfasil fi sifat itu artinya Sifat lagi. fil af'al ya, fil af'al, bahwa perbuatan Tuhan itu tidak ada yang artinya maksudnya al-kam al-munfasil fil Afal. af'al itu maksudnya tidak ada yang memiliki perbuatan yang sama dengan Tuhan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya, manusia, itu semua adalah hasil dari kehendak Tuhan dan perbuatan Tuhan itu sendiri. Artinya memiliki kekuasaan yang mutlak. Itu yang dimaksud dengan al-wahdaniyatu fil af'al. Artinya tidak ada yang menyamai perbuatan Tuhan, atau tidak ada yang bisa menyerupai menyamakannya dengan perbuatan Tuhan. Artinya perbuatan Tuhan af'al ibad itu semua makdurun minallahi ta'ala, semua diciptakan, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nanti ini pembahasannya sebenarnya panjang lebar ya tentang af'alul ibad ini, berkaitan dengan perbuatan hamba itu. Nanti ada perbedaan sedikit berbeda dalam Asy'ari sendiri ya. Kalangan Asy'ariyah sendiri itu ada perbedaan mengenai perbuatan hamba. Misalkan begini, saya melakukan, ada pandangan yang menarik ya, saya pernah baca itu. Kalau menurut akidah Asy'ari kan semua yang kita lakukan ini adalah semuanya dari Tuhan secara khalqan, tetapi secara dalam segi manusia itu iktisaban, secara usahanya itu adalah perbuatan manusia, tetapi secara khalqan, secara hakikatnya itu adalah ciptaan Allah. Tapi ada pandangan di kalangan Imam Asy'ari sendiri itu yang berbeda ya, yang berbeda mengenai pembahasan tentang af'alul ibad. Salah satunya pandangannya yang menarik mungkin untuk dikaji itu ada dua ulama. Yang pertama pandangannya Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian pandangannya Abu Ishaq Al-Isfirayni. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembahasan pandangannya Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Beliau berpandangan bahwa af'alul ibad itu, maksudnya perbuatan hamba itu, hamba itu memiliki seorang hamba itu memiliki kebebasan di dalam memilih perbuatannya, apakah perbuatannya itu menjurus ke hal-hal yang baik atau ke hal-hal yang buruk. Misalkan begini ya, beliau memberikan contoh itu, cuma saya akan memudahkan. Misalkan begini, ketika saya menemukan HP nih di jalan ya, di jalan di suatu tempat, saya menemukan HP, tiba-tiba perbuatan mengambil HP itu kemudian saya mengambil HP itu. Nah, perbuatan mengambil HP itu disebut dengan fi'lul asli. Fi'lul asli artinya itu dari Tuhan. Mengambilnya HP itu ya. Saya lihat HP, kemudian saya ambil. Nah, saya mengambilnya HP itu adalah perbuatan asal. Menurut istilah Abu Bakar Al-Baqilani ya, itu disebut aslul fi'li. Artinya itu dari Tuhan. Tetapi dalam segi sifatnya, nah, ketika saya mengambil HP itu, apakah HP itu akan saya kembalikan ke orangnya, atau saya simpan artinya dicuri ya, diambil gitu. Nah, yang memilih antara memberikan orangnya kepada pemiliknya itu dan menyimpan atau mencurinya, itu di situ otoritasnya hamba. Hamba berhak memilih di situ. Jadi tidak ada keterkaitan Tuhan di situ. Artinya tidak terikat di situ. Berarti baik dan buruk itu baik dan buruk itu tergantung hamba. Tergantung hambanya. Jadi mensifati, kalau di sini disebutkan wasful fi'li, mensifati fi'il itu apakah baik, taatan atau maksiatan, itu tergantung dari hambanya. Murni karena hambanya. Bukan dari Allah. Jadi kalau dengan pandangan seperti itu, mungkin dengan pandangan seperti itu kita mungkin bisa menolak bahwa semua yang kita lakukan itu memang takdir Tuhan, tetapi kita tidak bisa juga menyalahkan semua itu adalah takdir Tuhan. Toh kita juga diberikan kebebasan untuk memilih. Mungkin dari pandangan itu mungkin bisa kita simpulkan ya dengan nanti ketika ada orang yang memberikan syubhat bahwa
oh saya ini maksiat karena juga takdir Tuhan. Ya, tapi tidak bisa disalahkan begitu juga. Nah, seperti pandangan Abu Bakar Bakilani tadi. Jadi seorang hamba itu diberikan otoritas dalam mensifati perbuatannya. Itu ada di dalam kitab Hasyiah Imam Al-Bajuri Jawharut Tauhid itu ya. Panjang sebenarnya. Ada lagi pembahasan pandangan Imam Abu Ishaq lagi berbeda. Isfirwa ini nanti bukan di sini tempatnya pembahasan seperti itu panjang lebar. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah, jadi al-kam munfasil. Fil afal. Al-kam munfasil itu hanya satu ya di dalam al-wahdaniyah fil afal itu hanya satu, yaitu al-kam al-munfasil saja. Sedangkan al-kam mutasil itu tidak berlaku ya. Kenapa tidak berlaku? Karena sifat perbuatan Tuhan itu sangat banyak, tidak terhitung. Jadi boleh ada keterbilangan di situ. Karena dalam Al-Qur'an kan banyak sekali itu yang menunjukkan bahwa Allahu Raziqun, Allahu yumitu wa yahya dan seterusnya. Jadi semua perbuatan yang terjadi yang ada di dunia ini, di dunia alam ini, semua adalah perbuatan Tuhan, yang mana tidak hanya satu perbuatan Tuhan tetapi banyak sekali, berbilang gitu. Nah, ini yang dinafikan itu hanya munfasil saja, artinya munfasil saja ya. Yang dinafikan hanya kamu munfasil saja. Oh, kamu. Nah, kamu mutasil tidak. Artinya berbilang itu sudah sabit gitu. Kita sudah mengakui kan perbuatan Tuhan sangat banyak kan. Nah, al-kam munfasil yang makanya inilah kam atau keterbilangan yang disebut dengan al-kumum al-khamsah, menafikan keterbilangan yang 5, yaitu dalam wahdaniyah fi dzat wal wahdaniyah fi sifat, kemudian al wahdaniyah itu cuma di wahdaniyah doang Mas ya? Iya, di wahdaniyah. Di kam. Al-kam. Masalah kam itu cuma di wahdaniyah. Al-kam juga. Iya, al-kam. Enggak ada lagi pembahasan mengenai kam selain di wahdaniyat ya. Siap. Kemudian apa lagi tadi bahasan? Yang menunjukkan tentang wahdaniyat, sifat wahdaniyat tadi kan sudah kita bahas tuh, pembahas secara aklinya ya. Secara aklinya sudah kita bahas. Sekarang bagaimana secara naklinya, itu sudah banyak ayat yang menyebutkan. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala sendiri, wa ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan kamu adalah esa, tidak berbilang ya, bukan 2 atau 3 dan seterusnya. Karena kalau sudah 1 berarti tidak mungkin 2 atau 3 dan seterusnya ya. Tidak mungkin lebih dari itu, pasti esa gitu, 1. La ilaha illallah warahmanur rahim, surah Al-Baqarah. Kemudian ada juga firman innamallahu ilahun wahid wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kemudian yang terkenal juga qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Wallahu samad lam yalid walam yulad. Mengenai dalil tentang tadi itu ayat qul huwallahu ahad ini, sebenarnya itu adalah ayat yang sangat muhkamat ya, sangat muhkamat, yang di situ banyak menafikan kekurangan yang tidak layak disematkan kepada Tuhan. Misalkan dalam surat Al-Ikhlas itu banyak sekali menafikan hal-hal yang kekurangan. Jadi ada yang mengatakan, ada salah seorang ulama, sebagian ulama mengatakan usulul kufri tsamaniyah. Dasar-dasar kekufuran itu ada 8 macam. Yang pertama apa? Al-kasroh, menganggap banyak. Kemudian al-adad, keterbilangan. Wan nafsu. Pendapatnya siapa? Di sini pendapat sebagian ulama, tetapi dinukil oleh Abu Bakar Al-Bakilani. Ya, Abu Bakar Al-Bakilani. Usulul kufur samaniyah ya. Dasar-dasar kekufuran itu ada 8. Pertama al-kasratu, berbanyak ya, berbilang itu. Wal adat sama juga. Wan naqsu juga kekurangan. Wat taqlil, sifat kekurangan ya, naqsu. Wat taqlil dan sedikit. Wal illah wal ma'lul, memiliki sifat illah wal ma'lul, artinya dia ada kausalitas di dalam dirinya itu. Wan nazir wasyabih, dan keserupaan dan atau syabih, kesamaannya. Nah, jadi ada 8 macam itu. Maksudnya gimana? Yang pertama al-kasroh. Ini dinafikan oleh ayat pertama di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Artinya Allah itu esa. Itu menafikan al-kasroh, kebanyakan, keterbanyakan gimana sih bahasanya? Keterbanyakan.
wal adat, dan juga berbilangan. Jadi ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, berarti kita menafikan banyak dan keterbilangan. Karena keterbilangan itulah asal dari kekufuran ya. Kemudian selanjutnya an-naqs, kekurangan, sifat kekurangan itu dinafikan oleh ayat Allahus Somad. Jadi kekurangan dan juga taklil wan naqs ya, sifat kekurangan itu tertolak dengan ayat Allahus Somad. Maksudnya apa? Kekurangan misalkan bahwa zat Tuhan memiliki di sini dicontohkan ayyakuna lahu jaufun kasairil khalq, memiliki nauzubillah ya, perut sehingga butuh kepada makanan, misalkan butuh untuk makan. Nah, ini kekurangan. Yang namanya makan itu sifat yang menunjukkan kekurangan gitu. Artinya kita butuh kepada sesuatu. Nah, hal itu dinafikan oleh ayat Allahus Somad, menafikan kekurangan. Ya, dan banyak sekali contoh-contoh lain. Kemudian selanjutnya adalah nafyu maklul, ilah wal ma'lul. Ilat dan ma'lul. Artinya menafikan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Tuhan itu tidak memiliki sifat akibat, artinya dia itu ada bukan karena faktor lain, artinya dinafikan, atau dia juga melahirkan sesuatu gitu. Nah, ini dinafikan oleh ayat lam yalid wa lam yulad. Ini menafikan apa? Menafikan al-ilah wal ma'lul, bahwa Tuhan tidak dilahirkan juga tidak melahirkan, artinya tidak memberikan sebab atau disebabkan gitu. Nah, inilah 8 hal ya. Terakhir wan nazir wasyabih ya. Nah, maksudnya menafikan keserupaan, kesamaan itu ternafikan oleh ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya kalau kita meresapi benar ayat-ayat surat Al-Ikhlas itu sudah menjadi puncak tauhid itu sebenarnya. Puncak tauhid. Jadi kita dengan begitu keyakinan kita benar tentang akan Tuhan, zat Tuhan dan sifat Tuhan, sehingga kita dengan ayat tadi kita bisa menolak hal semua yang berkaitan dengan hal itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sifat al-wahdaniyah, menjadi puncak pembahasan yang memang sangat penting untuk dipahami. Kemudian ini versi ulama Ahlussunnah mengenai pembagian tauhid sebenarnya ya. Aqsam tauhid ya, sebenarnya at-tauhid fil wahdaniyah itu seperti itu ya, wahdaniyah fil dzat, sifat afal. Nanti beda lagi kalau membahas tentang sifat versi pembagian tauhid menurut ulama Salafi Wahabi atau Ibnu Taimiyah ya, yang mana membagi sifat itu tauhid itu dibagi lagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebenarnya pembagian ini tidak ada di ulama sebelumnya kecuali setelah datangnya imam lagi Syekhul Islam ya. Disebut Syekhul Islam enggak? Ya, Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah ya, dan murid-muridnya Ibnu Qayyim dan seterusnya. Ini masih ada waktu enggak ini untuk menjelaskan syubhat-syubhat? Masih. Syubhat-syubhatnya? Iya, masih. Masih ya? Iya, saya tunggu. Menarik nih sebenarnya pas. Masih Ron. Jadi setelah ini enggak, entar habis enggak waktunya nih? Enggak apa-apa. Yang penting ingetin jangan sampai lebih dari 60. Iya, belum. Ini masih 43. Oh, 43. Masih lah. Oh, iya. Siap. Jadi 43. Mereka membagi tauhid itu menjadi 3 macam. Yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kalau mau membaca lebih dalam ya, baca lebih dalam bagaimana argumen mereka, bagaimana ulama memandang pembagian tersebut, penolakan terhadap pembagian tersebut, ini ada kitab namanya Taqsimut Tauhid karya Dr. Mustafa An-Nabulsi. Taqsimut Tauhid dirasah tahliliyah wifqa manhaj ahli sunnah. Jadi membahas tuntas mengenai pembagian trinitas tauhid. Ngawur banget. Kayak orang Kristen. Iya, ada yang menganggap tauhidnya Ibnu Taimiyah. Wahabi itu mirip dengan trinitasnya Yahudi itu. Masyaallah. Trinitasnya Nasrani itu. Nasrani. Iya, Nasrani. Nah, yang pertama adalah tauhid rububiyah ya. Ya, apa dimaksud tauhid rububiyah itu? Maksudnya tauhid rububiyah itu maksudnya mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan, yang mengatur mengatur semua alam ini, mudabbir, khaliq
kulla syai', ya, menciptakan dan seterusnya, yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, itu yang dimaksud tauhid rububiyah. Meyakini Tuhan sebagai pencipta, mudabbir, khaliqus samawat wal ardi dan seterusnya. Ini secara mudahnya ya, secara ringkasnya aja sih. Jadi itu dimaksud tauhid rububiyah menurut versi mereka, tauhid rububiyah. Nah, mereka itu kemudian dengan tauhid rububiyah ini, anggapan mereka itu orang, seluruh umat manusia, baik dia muslim atau ghair muslim atau musyrik, menganggap mereka itu bertauhid yang tauhid rububiyah. Karena setiap orang yang musyrik itu pasti dikiranya ya, anggapan mereka itu mengakui bahwa Tuhan itulah yang menciptakan dia gitu kan, menciptakan perbuatannya dan menciptakan alam semesta ini. Sebenarnya mereka tahu. Makanya versi mereka tauhid ini diimani oleh para musyrikin, kaum musyrikin, Abu Jahal dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi nanti ada penolakan para ulama ya. Atau saya bacakan dulu penolakannya ya. Yang uluhiyat dulu aja. Yang uluhiyat dulu. Waktunya Ya. dikit Yang lagi. uluhiyat. Kemudian yang kedua ada yang disebut tauhid uluhiyah menurut versi mereka, yaitu maksudnya mentauhidkan, mengesahkan Tuhan di dalam hal-hal ibadah. Artinya semua hal yang berkaitan dengan ibadah, menyembah Tuhan, itu kita harus tidak mengkaitkannya dengan hal-hal yang lain. Artinya tauhid di dalam ibadah, dalam menyembah Tuhan, itu uluhiyah. Pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah menurut versi mereka ya. Kemudian ada juga tauhid asma wa sifat. Maksudnya tauhid asma wa sifat itu artinya menetapkan hakikat-hakikat asma dan sifat-sifat Tuhan itu secara zahir. Secara zahir, tidak melakukan takwil atau penafsiran lain. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat menurut versi mereka ya. Versi mereka. Menarik. Jadi dari sekian macam tadi itu sebenarnya 3 ini menit lagi, Mas. 2 menit lagi. Iya. Cepet banget. Kalau jadi itulah pembagian tauhid versi mereka ya, versi Salafi Wahabi. Sebenarnya ada sih penolakannya gimana nih, mau baca nggak? Besok lagi aja. Besok lagi. Iya. Oh ya udah. Masih ada Bang. Besok ngaji lagi aja. Hah? Biar tinggal 7 hari ya. 5 hari. Udah lebaran kan? 5 hari lagi, makanya tiap hari aja. Oh iya dah. Sekian, karena waktu tidak mengizinkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Semoga mendapatkan kemanfaatan meskipun itu sedikit. Amin. Dan semoga kita dengan mengaji dengan mengaji ini kita dijadikan oleh Allah sebagai amal jariah kita. Amin. Menjadi bekal di akhirat nanti. Amin. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 50, Mas.